Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 SDN Cibunian 02 yang Bapak banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini pembelajaran kita masih tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Muatan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu muatan pembelajaran IPA tentang konduktor dan isolator, serta muatan pembelajaran SBDP tentang gambar cerita. Bapak ingin bertanya nih kepada kalian, siapa yang sering membantu ibu memasak di rumah? Kalau diperhatikan, banyak sekali perkakas dapur yang biasa ibu gunakan dalam memasak. Perkakas dapur tersebut ada yang terbuat dari bahan logam dan bahan non-logam. Siapa yang tahu bahan logam itu apa saja? Ya benar, bahan logam adalah bahan-bahan yang terbuat dari besi, aluminium, dan baja. Sedangkan bahan-bahan non-logam adalah bahan-bahan yang terbuat dari plastik, karet, kayu, kaca, dan lain sebagainya. Oke, bahan-bahan yang sudah kita sebutkan tadi memiliki sifat dan karakteristik masing-masing. Hari ini kita akan mengelompokkan bahan-bahan tersebut menjadi bahan-bahan konduktor dan isolator. Apa itu bahan konduktor dan isolator? Ada yang tahu? Bahan-bahan konduktor adalah bahan-bahan yang sangat baik dalam menghantarkan panas. Contohnya adalah bahan-bahan yang terbuat dari logam, yaitu besi, baja, aluminium, dan lain-lain. Nah, sedangkan isolator adalah bahan-bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Biasanya terbuat dari bahan non-logam. Contohnya kain, plastik, karet, kertas, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan memperhatikan gambar sebuah panci. Sebuah panci tersusun dari beberapa bahan. Dapatkah kalian menentukan mana yang termasuk bahan konduktor dan mana yang termasuk bahan isolator? Dan jelaskan fungsinya. Benar, permukaan panci ini terbuat dari bahan konduktor, yaitu bahan yang mudah atau sangat baik dalam menghantarkan panas, terbuat dari logam. Sedangkan pegangan panci ini terbuat dari bahan isolator. Bahan isolator ini berguna supaya tangan kita ketika memegang panci tersebut tidak panas. Baik, apakah kalian sudah memahami benda-benda yang termasuk konduktor dan isolator? Mudah-mudahan sudah paham ya. Kalau sudah paham, mari kita menemukan benda-benda yang ada di dalam rumah yang termasuk konduktor dan isolator. Anak-anakku yang hebat, hari ini kalian sudah belajar tentang bahan konduktor dan isolator. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini. Baik, selanjutnya ketika kalian di rumah, jangan lupa untuk membantu meringankan tugas orang tua. Jangan terlalu banyak main. Contohnya, ikut membantu membersihkan rumah, merapihkan rumah, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kalian sebagai seorang anak. Kegiatan-kegiatan seperti apa saja sih yang bisa kalian lakukan di rumah? Oke, misalnya membantu ibu ketika memasak. Bisakah kalian menceritakan gambar ini? Berdasarkan ilustrasi gambar di atas, kita bisa mengembangkannya menjadi sebuah cerita. Ada yang bisa membantu Bapak mengembangkan ilustrasi gambar di atas menjadi sebuah cerita?
Nah, kegiatan-kegiatan yang baik dan bermanfaat ketika kalian di rumah itu bisa kalian tuangkan menjadi sebuah karangan cerita. Karangan cerita tersebut akan lebih menarik dan lebih jelas apabila ditambahkan sebuah gambar cerita. Nah, apa sih yang dimaksud gambar cerita? Ada yang tahu? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsinya adalah untuk memperjelas alur atau isi cerita. Yang kedua, untuk memperjelas isi, pesan, atau promosi sebuah gambar. Yang ketiga, untuk menarik perhatian. Yang keempat, untuk menambah nilai keindahan atau estetika karangan. Yang kelima, untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Apa saja sih objek yang termuat dalam sebuah gambar cerita? Objek yang termuat dalam gambar cerita bisa berbentuk manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Atau bisa menggabungkan ketiganya. Jadi menggabungkan manusia, hewan, dan tumbuhan dalam sebuah gambar. Nah, mari kita perhatikan sebuah gambar cerita berikut. Gambar ini menceritakan seorang anak yang sedang membantu ibunya memasak di rumah. Ani adalah anak yang rajin. Ia sering membantu ibunya memasak di rumah. Banyak sekali yang bisa dikerjakan oleh Ani ketika membantu ibunya memasak. Di sekolah, Ani sudah belajar benda-benda yang termasuk konduktor dan isolator. Benda yang termasuk konduktor adalah benda-benda yang terbuat dari bahan yang baik dalam menghantarkan panas. Sedangkan benda isolator adalah benda-benda yang terbuat dari bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. An, tolong angkat masakan ibu. Sepertinya sudah masak, pinta ibunya kepada Ani. Baik, Bu, sahut Ani. Kemudian Ani mengangkat penggorengan yang berisi masakan ibu yang sudah matang. Tidak lupa ia menggunakan serbet yang terbuat dari kain supaya tangannya tidak panas. Terima kasih Ani sudah membantu ibu. Iya Bu, sama-sama, jawab Ani dengan riang. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, di atas adalah sebuah contoh pengembangan cerita berdasarkan ilustrasi gambar. Cerita tersebut akan lebih menarik apabila ditambahkan sebuah gambar cerita. Nah, dari sini mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Silahkan dikerjakan tugasnya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.